Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Indri Wijayanti dengan NIM 92F23017. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan kongenital. Definisi kelainan kongenital. Kongenital adalah kelainan struktur atau fungsi tubuh yang terjadi sejak dalam kandungan atau sejak lahir. Kondisi ini dikenal juga sebagai kelainan bentuk bawaan atau cacat lahir. Jenis-jenis kelainan kongenital dibagi menjadi dua, yaitu kelainan kongenital mayor dan kelainan kongenital minor. Kelainan kongenital mayor memerlukan tindakan medis segera demi mempertahankan kelangsungan hidup penderita. Misalnya, cacat lahir yang ditandai dengan sebagian besar otak dan tulang tengkorak tidak terbentuk. Yang kedua, kelainan kongenital minor. Kelainan yang tidak menimbulkan masalah kesehatan secara bermakna. Misalnya, cacat lahir yang ditandai dengan jari yang melengkung ke satu sisi. Selanjutnya, anatomi yang diserang kelainan kongenital, yaitu sistem kardiovaskular. Kelainan jantung kongenital adalah salah satu jenis kelainan bawaan yang paling umum, meliputi kelainan pada struktur jantung, katup, atau pembuluh darah. Yang kedua, ada sistem saraf, yaitu kelainan seperti spina bifida, gangguan perkembangan otak, dan hidrosefalus yang dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf dan perkembangan neurologis. Yang ketiga, ada sistem pencernaan, yaitu kelainan seperti bibir sumbing dan langit-langit sumbing dapat menyebabkan masalah saat menyusu dan makan, serta masalah pada gigi dan bicara. Yang keempat itu ada anggota tubuh seperti kelainan kaki pengkor, kelainan pada jari tangan atau kaki, atau kurangnya anggota tubuh yang dapat terjadi pada bagian ekstremitas. Penyebab kelainan kongenital. Penyebab kelainan kongenital dibagi menjadi dua, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik yang mempengaruhi kelainan kongenital berhubungan dengan perubahan struktur gen dan kelainan kromosom, riwayat keluarga seperti ayah, ibu, dan saudara kandung. Yang mengidap kelainan kongenital dapat menurunkan penyakit tersebut ke anggota keluarganya. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kelainan kongenital berhubungan dengan infeksi dan kekurangan nutrisi pada ibu hamil, seperti wanita yang mengonsumsi alkohol, terinfeksi toksoplasmosis, sifilis, atau rubella selama kehamilan. Wanita yang memiliki kebiasaan merokok dan kekurangan yodium dan asam folat saat hamil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan patofisiologi kelainan kongenital. 1. Bibir sumbing. Gejalanya yaitu terjadi celah atau sobekan pada bibir atas atau langit-langit mulut. Penyebabnya bisa dipicu oleh faktor keturunan, paparan asap rokok, konsumsi alkohol, kurangnya asam folat selama kehamilan, atau konsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua, ada penyakit jantung bawaan. Gejalanya yaitu napas pendek, sianosis, atau kulit atau bibir berubah menjadi kebiruan, denyut jantung tidak normal, pertumbuhan lambat, kelelahan, dan kesulitan menyusu. Penyebabnya yaitu kelainan struktur jantung selama proses pembentukan organ jantung pada janin. Penyebabnya belum diketahui pasti. 6. Atresia esofagus, yaitu kesulitan makan, muntah, dan perut kembung. 7. Gastrosihisis, yaitu usus keluar dari lubang di samping pusar, dapat disertai lambung dan hati. 8. Atresia ani, yaitu tidak adanya lubang anus. 9. Opalusili, yaitu organ dalam rongga perut seperti usus, lambung, dan hati keluar melalui pusat. 10. Hipotiroid kongenital, yaitu keterlambatan pertumbuhan, kuning, dan kesulitan makan. 11. Fenilketonuria, kesulitan tumbuh, gangguan mental, dan rambut yang sangat terang. Pengobatan dan pencegahan kelainan kongenital. Pengobatannya yaitu 1. Pembedahan. Operasi menjadi pilihan pengobatan pada beberapa kasus kelainan saat lahir. Misalnya, ligasi bedah dianjurkan pada penderita patent ductus arteriosus yang tidak dapat ditangani dengan obat. Operasi rekonstruksi untuk bibir sumbing dan celah langit-langit. Yang kedua, terapi obat.
Selain operasi, pemberian obat yang diresepkan dokter juga bisa menjadi perawatan untuk kelainan kongenital, seperti indomethacin dan ibuprofen diberikan pada bayi prematur yang menderita patent ductus arteriosus. Levothyroxine pada pasien dengan hipotiroid kongenital. Pencegahannya yaitu tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, berobat ke dokter bila ibu mengalami tanda-tanda infeksi, ibu hamil rutin mengikuti pemeriksaan kehamilan, diet gizi seimbang, dan mencuci bersih sayur atau buah sebelum dikonsumsi, dan menghindari makan makanan mentah saat hamil. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan, kelainan ini merupakan cacat lahir atau anomali struktural atau fungsional yang terjadi pada bayi sejak dalam kandungan dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kelainan kongenital dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk genetik, infeksi selama kehamilan, atau paparan zat berbahaya. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang kelainan kongenital, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.